Mang, bah mau beli. Gue pun dari situ gue pun langsung menancap ke si motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pelanggan. Hai. Welcome drink. Bertemu lagi bersama kami PKG, Pemuda Kurang Gairah. Kami di sini untuk membuat Anda ketakutan. 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 Karena di konten kali ini kita akan menceritakan kisah misteri. Perkenalkan, saya Panglima Bucin dan teman saya Perdana Menteri Pak Boy. Kali ini kita akan membahas konten cerita pengalaman horor yang akan diceritakan oleh Perdana Menteri Pak Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pelanggan, welcome drink. Kali ini gue akan menceritakan kisah mistis yang gue alami beberapa bulan yang lalu setelah gue pulang kerja. Tepatnya itu hari Senin malam Rabu. Malam Selasa. Oh iya, Senin malam Selasa. Oh Selasa. Dari tempat kerja gue udah terburu-buru dari tempat kerja untuk ke parkiran buat manasin beca. Manasin motor. Karena dari sore gue itu udah sakit perut. Emang lo habis makan apa? Gue habis ngelegit baget curut. Gue sama teman-teman sore itu habis jajan seblak tulang punggung keluarga dan minumnya Popmi. Pop es. Gue tergesa-gesa buat tancap gas karena udah nahan sakit perut. Gue pengen cepet-cepet pulang ke kosan buat buang air jahat. Buang hajat. Buang hajat. Buangan maksudnya. Gue lanjut pulang. Setelah sampai tepatnya di gang kosan, samar dari jauh gue melihat sosok seperti manusia. Dia terlihat, gue dari situ agak gak jelas, pokoknya terlihat seperti orang yang lagi duduk di depan pos ronda. Malam itu terasa bulu kuduk ya. Nah itu bulu kuduk gue merinding. Terus alis gue berat sebelah. Gimana? Emang Jaja? Apaan tuh? Dari jauh gue udah mulai ketakutan, tapi gue dari situ berpikir untuk berani gue coba
beberapa meter maju perlahan buat ngedeketin dan mastiin yang gue lihat itu bener-bener orang atau tanda kutip tanda kutip ya makhluk lah. Karena ditambah gue itu udah nahan mules, Kamu mau BO ya? jadi pikiran gue udah gak karuan para pelanggan. Dari situ gue memberanikan diri untuk memajukan kendaraan gue, motor gue ada beberapa meter lah ke belakang, mendekati memastikan yang gue lihat itu benar manusia atau makhluk. Dari situ gue memundurkan motor gue ke depan. Aduh. Maksud gue memajukan motor gue ke depan adalah 3 meter. Gue dari situ mulai kaget. Ternyata gue melihat sosok pria tua dengan wajah menunduk ke bawah, tetapi kepalanya itu menoleh ke atas, pelanggan. Dari situ gue udah gak karuan, mau teriak gak bisa, mau lari apalagi, itu badan gue udah terasa kaku. Dari situ gue berpikir, apa ini nyata seperti kisah-kisah teman-teman gue yang pernah melihat sosok makhluk-makhluk astral. Nah dari situ gue mulai mendekat perlahan. Si sosok pria itu tetap terdiam. Gue pun dari situ berdoa sebisa gue, berdoa yang gue bisa gitu. Nah dari setelah gue berdoa, tangan, kaki dan kepala gue mulai bisa digerakkan. Ketika gue mau membalikkan motor dan mencoba buat ngidupin motor, ketika itu motor gue ngedadak pingsan karena sudah telat bayar pajak. Maksud gue mati, mogok, nggak bisa disela, bisa dinyalain gitu. nggak bisa dinyalain. Gue udah mulai panik, mau teriak nggak bisa, mau SMS nggak ada pulsa, apalagi buat WhatsApp temen gue, kuota gue udah habis, soalnya itu udah tanggal tua. Nah dari situ dengan gue berusaha sekuat tenaga buat ngidupin motor, buat nyala motor sambil berdoa, dan ketika itu alhamdulillah motor gue bisa hidup karena udah dibiayain oleh orang tua gue buat cicilannya. Terus dari ketika motor udah nyala, nah pas gue mau tancap gas, mau masukin gigi, gue melihat dari samping mata gue di sebelah kiri, gue melihat ada bayangan yang mulai mendekat dan terasa ada yang menyentuh. Pas gue mulai mencoba memberanikan diri untuk menoleh ke arah kiri, ternyata ada sosok tangan berbulu lebat
dengan tekstur yang tekstur yang kasar tetapi lembut, seperti bolu Amanda yang udah dicampur semen. wah. Dari situ gue udah mulai ketakutan. Kaki, dari ujung kaki sampai ujung mulut udah nggak bisa digerakkan. Pas gue udah mau kabur, itu udah bisa ini motor, gue udah bisa gerak. Ternyata ada suara pelan, lirih, sayup, menggoda, menjadi irama-irama yang mempesona. Dan ketika itu si pria itu ternyata ada di sampingku, ini di samping gue. Dan ketika gue menoleh, sosok pria tua itu dengan mata yang tertuju tajam ke arah gue. Ketika gue lihat, astaga, ternyata sosok pria tua itu hanya terlihat matanya aja, jadi mukanya itu rata. Nah, gue inget warga di sekitar kosan gue pernah bilang bahwa dulu pernah ada kejadian warga yang pernah melihat sosok hantu bermuka rata. Dari situ gue mulai panik, gue udah hampir kencing di celana, tapi gue tahan karena gue udah wudhu. Nah, dari situ ketika gue mulai memberanikan diri untuk benar-benar melihat sosok pria tua itu ke sebelah kiri gue, astaga, ternyata itu si emang yang suka jualan mie tek-tek di kosan gua. Astaga. Dari situ gue udah kaget, para pelanggan. Dan si emang pun mulai membuka babnya. Ternyata yang gue kira itu muka rata, ternyata si emang itu memakai bab. Itu masker sekali pakai. Masker bukan sekali pakai. Ternyata dia pakai legging istrinya. Mungkin si Mang rusuh, terburu-buru mau dagang. Dari situ si Mang pun juga kaget karena melihat gue panik. Kata si Mang teh, kunaon ieu emang? Nya Mang, sugan abi teh sanes emang. Nah, jadi Indonesia teh gimana? Jadi kirain bukan emang gitu. Nah, nya emang teh bade nawaran jang, bade mie tek-tek. Ujang kalaka kabur. Nya di sugan teh emang juri buka rata. Kela tuh mangnya. Gue pun dari situ balik lagi ke motor dan mulai ngecek motor. Ternyata pas gue nyalain di sela motor gue kan gak ada starternya, itu bisa nyala lagi. Dan si sosok pria tua ini yang tadi gue takutin, si Mang tukang mie tek-tek, ternyata para pelanggan. Aduh, si Mang. Dari situ gue udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi.
Nah si Mang mulai nanya, Jang, bade dibungkus atau napi di dieu? Nya atuh sok Mang. Mau beli. Gue kabur terbirit-birit naik motor gue, saking gue ingin cepet-cepet nyampe kosan menemui kloset karena ingin modal. Aduh, dari situ pelanggan gue udah nyampe kosan dan lega. Ya mungkin itu aja pelanggan cerita mistis gue yang gue alami ketika malam itu. Oke pelanggan, mungkin sekian dulu cerita mistis kali ini. Semoga cerita mistis kali ini menginspirasi kalian untuk membeli mie tek-tek si Emang Mukarat yang sebenarnya memakai masker sekali pakai. Padahal memakai legging istrinya. Aduh, si Emang kasihan istrinya itu nyari legging. Mungkin sekian dulu kisah misteri kali ini. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ke tetangga-tetangga kalian, ke pedagang-pedagang sekitar kalian, di pasar tumpah, pasar tonggeng, di pasar tradisional, pasar modern, supermarket, minimarket, semuanya. Rek iklan. Pokoknya Dan jangan lupa oh iya, buat para pecinta status untuk para pecinta status WhatsApp, Insta, untuk para pecinta Instastory, pencinta online shop, jangan lupa juga jangan pernah bosan untuk menonton video-video yang tidak menarik dari kami PKG Pemuda Kurang Gairah. Karena di episode-episode berikutnya akan selalu menyajikan tontonan-tontonan yang akan membuat Anda tertidur, terhibur. Pelanggan, oke? Mungkin sekian dulu video kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah misteri. Kamu mau BO ya? Tanya diem aja. Kasih motor.